Sekarang kita beralih ke tipe data dictionary. Nah, untuk tipe data dictionary itu biasanya kita menggunakan dua atribut ya, yaitu atribut key dan atribut value. Jadi misalnya seperti ini. Saya punya variabel namanya siswa. Oke. Siswa ini untuk dictionary kita juga menggunakan kurung kurawal ya teman-teman. Jadi seperti ini. Hanya bedanya di dictionary itu kita memiliki key dan value. Jadi key-nya itu kita bisa namakan misalnya 1 dan value-nya adalah Anton misalnya. Terus kita juga bisa menggunakan anggota yang kedua misalnya 2 itu adalah Betani gitu ya. Nah, yang ketiga misalnya David. Nah, jadi tipe data dictionary itu memiliki dua atribut ya, yaitu key, satu ini sebagai key, dan value-nya itu adalah yang ini, yang Anton. Kita coba dulu ya, apakah benar variabel siswa ini adalah tipe data dictionary. Sama, kita menggunakan ini, print type siswa. Ya, sekarang kita akses. Kita coba jalankan. Oh, sorry. Kurang S. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, kalau terlalu penuh ya, kita tutup. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, benar ya. Jadi, variabel siswa ini merupakan tipe data dictionary. Nah, untuk cara mengaksesnya juga sama teman-teman. Kita bisa menggunakan for juga, yaitu for in siswa. Gitu ya. Kita jalanin. Oh, sorry. Kita harus menambahkan juga nama variabelnya ya teman-teman. Untuk mengakses anggota yang ada di variabel siswa. Jadi seperti ini kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini ya. Bukan angkanya yang dimunculkan, harusnya ya nama mahasiswanya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja sih untuk tipe data di Python. Kita sudah mempelajari tipe data yang ada di Python ya. Nah, untuk penutup kita mencoba untuk membuat satu script. Jadi kita mencoba untuk membuat satu program di mana kita akan mengakses nilai dari satu mahasiswa. Jadi nanti kita akan mendaftarkan terlebih dahulu nama-nama siswa tersebut dan kita mencoba untuk mencari dari nama siswa ini nilainya berapa gitu ya. Jadi kita coba buat variabelnya dulu, misalnya variabelnya adalah nilai matematika misalnya. Nah, di sini dan kita menggunakan tipe data dictionary. Jadi kita memasukkan namanya ya, misalnya Joni. Misalnya nilainya Joni itu 5. Nilainya Edward 8. Nilainya Hendrik itu 9. Nilainya Thomas itu 7. Dan yang terakhir misalnya Siti. Misalnya 9 gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nama ini? Kita bisa menggunakan script yang namanya input ya. Jadi misalnya kita masukkan variabel misalnya nama sama dengan input dalam kurung masukkan nama siswa ya. Nah, untuk mengakses nama siswa ini bisa menggunakan satu jenis pengulangan ya. Tadi sudah kita pelajari itu adalah kita menggunakan if, sekarang kita menggunakan if dan else ya. Jadi kenapa kita menggunakan if dan else? Jadi nanti seandainya nama yang kita masukkan itu tidak ada dalam dictionary ini, maka apa yang akan kita lakukan? Kan seperti itu ya. Jadi kita lakukan script seperti ini. If nama in nilai matematika 2 sama ya, print borong nilai nilai matematika nama nilai matematika zaman ya, enter aja nilai matematika nama gitu ya. Jadi
maksud dari script ini adalah variabel nama ini akan mencari nama siswa yang ada di variabel nilai matematika ini. Jadi kalau misalnya ketemu nama itu di dalam dictionary nilai matematika, maka program ini akan mengeksekusi atau mencari nilai yang ada di variabel nama ini. Misalnya kita masukkan nama Joni misalnya. Jadi nanti program ini akan mencari nama Joni dan memberikan hasil yaitu namanya ya. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, makanya di sini kita menggunakan else. Jadi else titik dua. Nah, kalau misalnya else itu berarti bagaimana kalau data itu tidak kita temukan? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat script yang menjelaskan bahwa cuma nama-nama ini aja loh yang ada. Jadi kita nggak bisa memasukkan nama mahasiswa lain. Jadi katakanlah misalnya matematika ini kan cenderung dengan orang IPA ya. Jadi kalau kita misalnya masukkan nama siswa yang ada di jurusan bahasa misalnya. Jadi itu enggak terdaftar di jurusan ini gitu. Jadi yang terdaftar itu nanti akan kita tampilkan di layar. Gimana caranya? Jadi kita ketikkan script seperti ini, print data siswa tidak ditemukan. Terus kita berikan lagi di bawahnya print berikut adalah tipe datanya apa? String. Berikut adalah nama-nama siswa. Nah, gimana cara kita menampilkannya? Sama seperti yang kita pelajari tadi. For i in nilai matematika dot keys print i. Nah, mungkin teman-teman bingung ya kenapa kok ada tulisan keys di sini. Jadi keys di sini adalah kata kunci yang akan mewakili anggota yang ada di nilai matematika ini ya. Jadi coba kita jalankan programnya. Oh, error. Kenapa? Oh, kurang koma ya teman-teman. Oke, coba kita jalankan lagi. Ini kurang kutip kedua, sorry. Nah, oke. Sekarang misalnya kita coba nama siapa? Kita coba namanya Edward ya. Kita press enter. Sorry. Ini kurang i ya. Oke, kita jalanin lagi. Misalnya kita ingin mengakses cari namanya Thomas. Nah, karena Thomas ini ada di dalam dictionary, maka script ini akan menghasilkan nilai matematika Thomas adalah 7. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya nama yang kita masukkan itu tidak ada di dalam dictionary? Kita coba ya. Misalnya kita masukkan nama siswa. Misalnya namanya Deborah. Kita enter. Nah, ini akan menghasilkan data siswa tidak ditemukan. Berikut ini adalah nama-nama siswanya. Nah, jadi program ini akan memberitahukan kalau Deborah ini nggak ada di dalam dictionary ini, dalam kamus ini ya. Jadi yang ada cuma namanya Johnny, Edward, Hendrik, Thomas, dan Siti gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita tentang tipe data. Oke, kita istirahat dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!